Sedangkan yang sakit ibu, kakak Mina sakit, terus Yanti sakit, Julian sakit. Sedangkan yang Alfa itu Antonius Boger sama Onan Jabungiri ibu. Oke, makasih. Ya ibu. Nah, adik-adik, sekarang ibu makan. Adik-adik pernah lihat bapak-bapak atau kakak-kakak yang pergi nelayan di pantai? Pernah ibu. Bawa Jaring, bawa pancing pagi, bawa sampah ibu. Ibu ada lagi tadi ya. Ini yang bawa apa ya? Bawa speed ibu. Bawa motor laut ibu. Dan kamu pernah lihat deh? Sudah ibu. Oke, bagus. Nah, sekarang aku mau tanya lagi. Ada di sini pernah lihat ya apa? apa bro yang gitu? Oke, lanjut apa? Ya, tapi tinggal tenang dulu tuh supaya nanti kita potong itu akan jam ini. Adik-adik di sini ibu mau tanya, adik pernah lihat di lingkungan masyarakat itu ada yang kerja bakti atau gotong royong dalam kerja dalam lingkungan masyarakat begitu? Ada ibu. Di sekolah ada ibu. Tanya. Contohnya di masjid kalau bulan puasa begitu dong kerjasama membersihkan masjid ibu. Ibu sama saya di gereja lah ibu, kalau pada saat Natal langsung sama-sama kasih bersih, terus masuk ibadah minggu juga kasih bersih gereja ibu. Ibu di sekolah lah ibu. Biasa siswa-siswa dan guru itu kerja bakti, ibu cabut rumput, menyimpan kelas. Oke, baik. Sudah semua pernah lihat deh. Sudah ibu. Materi kita tentang hari ini adalah 1. Organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3. Lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran ketiga. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyebutkan pokok pikiran dalam teks bacaan yang tepat. Kedua, setelah kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks bacaan dengan percaya diri. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi maupun sosial masyarakat dengan teliti. Yang keempat, peserta didik dapat menempel hasil identifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi maupun masyarakat dengan tepat. Nah, adik-adik, buka buku halaman 154. 54. Nah, Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura. Mulai bahan tambang, hasil hutan, sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya. Semua itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Nah, adik-adik, selanjutnya Ibu meminta satu siswa untuk membaca teks yang ada di buku adik-adik. Saya ibu. Silakan. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional, Jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak perdagangan dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada
yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Nah, adik-adik, ini adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Ibu meminta satu siswa membaca dampak yang pertama. Silakan, Yum. Dampak yang pertama, 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antara pulau dan antar negara. Oke, yang kedua mana? Baju kuning. 2. Terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga dan yang Saya, Bu. keempat. Oh, mana? Mana silakan. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Yum, silakan yang nomor 4 dan nomor 5. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Dan yang terakhir, Ibu, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, adik-adik, itu adalah dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Nah, adik-adik, Ibu akan membagikan lembaran kerja kepada adik-adik dan adik-adik akan mengerjakan. Ya, Bu. Nah, adik-adik, ada dampak positif, tentunya juga ada dampak negatif. Coba ceritakan berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Nah, adik-adik, Ibu meminta satu siswa untuk menyebutkan dampak positif. Dampak positif yang pertama itu memiliki keragaman, potensi dan alam dan hasilnya. Nah, betul. Untuk dampak negatifnya, Ibu, kalau dampak negatif itu dari yang kita tahu tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, Ibu, terus rentan terhadap terjadinya konflik daerah, Ibu. nah betul adik-adik. Nah, ini dampak positifnya. Yang pertama, memiliki keragaman potensi alam dan hasilnya. Yang kedua, memiliki keberagaman dan kekayaan budaya. Dan ketiga, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Untuk dampak negatifnya, tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, dan tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya. Dan ketiga, rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Nah, adik-adik, Ibu punya satu teks sejarah. Di sini Ibu mau meminta satu siswa untuk membaca teks tersebut. Saya, Ibu. Silakan, Yum. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Serang, dan Arguni
dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku Aborigin di Australia dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di Pulau Jawa. Temuan ini menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain, yang tentunya menggunakan kapal-kapal layar. Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Armada laut Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan laut dan memutus cukai atas penggunaan laut. Pengaruh Sriwijaya meliputi Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa terdapat hubungan erat dengan kerajaan Champa yang terletak di antara Kamboja dan Laos. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah maupun membangun Candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kukuh dan menggunakan layar segi 4 yang lebar. Adik-adik, selanjutnya pengaruh kondisi geografi Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi di masyarakat. Nona, bisa baca lanjut? Bisa Ibu. Silakan. Kondisi geografi sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Terima kasih Mona. Oke, lanjut. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan geologi yang sangat bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut sedemikian Lanjut saya. Langsung ini, apa? Terus. Ekonomi sosial kan? Halo, ini belum kita. Isa. Você baca saya kakak kan masih langsung gitu. Iya, terus kamu itu mah banyak salah. Saya bisa merasakan. Langsung ada pertama. Dari itu misalnya sudah. Sudah sudah. 1, 2, 3. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Nah, adik-adik, yang tadi itu Mona baca dengan kondisi geografi Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan di Indonesia. Sekarang Ibu mau membagi adik-adik dalam beberapa kelompok. Ini dimulai kelompok 1, Ya Ibu. kakak kelompok 2. Oke? Nah,
Untuk cara mengerjakan, adik-adik bisa menggambar untuk sosial masyarakat yang mana-mana dan untuk ekonomi yang mana-mana. Nanti adik-adik pilih, baru adik-adik tempel di situ antara satu maju di depan untuk presentasi. Nah, anak-anak, apakah dari kelompok masing-masing sudah selesai mengerjakan tugas kelompok masing-masing? Sudah, Ibu. Ibu minta kelompok 2 maju ke depan untuk presentasi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mau mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, di sini yang kami dapatkan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi, yaitu ada nelayan, petani garam, tambak, sewa perahu, wisata bawah laut, dan petani rumput laut. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami kelompok sampaikan. Atas perhatian teman-teman saya ucapkan terima kasih. Kelompok 1 dipersilakan. Sudah mimpi. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini soalnya pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Yang kami dapat yaitu komunikasi mudah, yang kedua pembauran. Mungkin itu saja dari kami kelompok 1. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, adik-adik, itu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan. Nah, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak perdagangan dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap. Kenapa dong? Dari jauh, Ibu. Oh ya. Menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laut adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Nah, adik-adik, ini adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Ibu meminta satu siswa membaca dampak yang pertama. Silakan, Yong. Dampak yang pertama, 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antara pulau dan antar negara. Oke, yang kedua, Nona, ada kuning. 2. Terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, Mbak Ibu. Oh, Nona, silakan. Yang ketiga
ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Nyon, silakan dari nomor 4 dan nomor 5. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Dan yang terakhir Ibu, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, adik-adik, itu adalah dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Nah, adik-adik, Ibu akan memberikan lembaran kerja kepada adik-adik dan adik-adik akan mengerjakannya. Ya, Ibu. Adik-adik, Ibu meminta satu siswa untuk menyebutkan dampak positif. Dampak positif yang pertama itu memiliki keragaman, potensi dan alam dan hasilnya. Nah, betul. Untuk dampak negatifnya, Ibu, kalau dampak negatif itu dari yang kita tahu tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia Ibu, terus terhadap terjadinya konflik keadaan daerah Ibu. nah betul adik-adik. Nah, ini dampak positifnya. Yang pertama, memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya. Yang kedua, memiliki keberagaman dan kekayaan budaya. Dan ketiga, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Untuk dampak negatifnya, tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, dan tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya. Dan ketiga, rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Nah, adik-adik, Ibu punya satu teks sejarah. Di sini Ibu mau meminta satu siswa untuk membaca teks tersebut. Saya Ibu. Silakan, Nyom. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulamuna, Sera, dan Albuni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku Aborigin di Australia dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di Pulau Jawa. Temuan ini menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain, yang tentunya menggunakan kapal-kapal layar. Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Armada laut Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan laut dan mencukupi atas penggunaan laut. Pengaruh Sriwijaya meliputi Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa terdapat hubungan erat dengan kerajaan Champa yang terletak di antara Kamboja dan Laos. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah maupun membangun Candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kukuh dan menggunakan layar segi 4 yang lebar.
Adik-adik, materi kita sampai di sini. Ibu harap adik-adik bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Ya, Ibu. Siap Ibu. Dari materi tersebut, apakah anak-anak sudah paham? Lanjut. Dari materi tersebut, apakah anak-anak sudah memahami? Sudah Ibu. Nah, apa yang kita memahami hari ini adik-adik? Saya, Ibu. Apa? Saya memahami lingkungan dan manfaatnya, Ibu. Saya Ibu, negara maritim dan kepulauan di Indonesia Ibu. Ya, betul. Materi kita hari ini adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Baik Ibu. Sebelum kita pulang, Ibu meminta satu siswa untuk maju ke depan membawa kita dalam doa. Saya Ibu. Baik, silakan. Teman-teman dipersilakan berdiri. Nyom berdiri, Nyom. Teman-teman dari guru sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini sudah Ibu. Siapa salam. Selamat siang Ibu. Siang anak-anak. Dari Ibu. Sampai jumpa. Dari Ibu.